Singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, yippee yippee yay, yippee yippee yay. You'll be coming. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Masih tetap semangat bukan? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita beribadah, coba mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton adik-adik, tetapi adik-adik juga beribadah di rumahnya masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya, dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika adik-adik bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya, dan tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah kita. Oh iya adik-adik, kakak hampir lupa. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ini. Perhatikan ya. Jangan lupa didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Adik-adik, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik sudah pada siap belum? Pasti sudah siap dong. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Cici undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengangkat pujian, selamat pagi Bapak.
siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali kita pada siang hari ini dalam ibadah online kita ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau sama-sama melihat cerita kebenaran firman Tuhan di dalam video. Nah, kita mau sama-sama memperhatikannya dengan baik-baik, dan setelah itu nanti kita akan sama-sama belajar kembali mengenai cerita tersebut. Nah, adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama lihat ceritanya ya. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah melihat ceritanya lewat video yang sudah kita tonton sama-sama. Nah, dari cerita itu kita mau sama-sama melihat
dari firman Tuhan, kalau adik-adik bisa buka Alkitabnya, cerita tersebut terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Nah, judul daripada cerita itu adalah Kisah Menara Babel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat dan kita sudah sama-sama mendengar ceritanya, sekarang kakak akan menceritakannya kembali kepada kita semua. Nah, kalau di minggu lalu kita sama-sama sudah mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, ada sedikit lanjutannya. Setelah zamannya Nabi Nuh, setelah melewati masa-masa air bah, nah, ketika itu Nabi Nuh dan kaumnya dan bangsanya dan keturunannya, mereka berpencar di seluruh bumi. Nah, pada saat itu bahasa mereka dan logat mereka itu cuma satu. Jadi, ketika mereka berbicara dengan sesama mereka, itu mereka hanya memiliki satu bahasa dan satu logat. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Lalu, pada saat itu berangkatlah mereka menuju ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar yang ada di Sinear, dan mereka menetap di situ. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang mereka lakukan? Kalau seperti yang diceritakan tadi kita sudah lihat, ada seorang yang berkata, ayo marilah kita membangun kota dan menara. Lah, lalu mereka mengajak semua orang ini untuk sama-sama membangun kota dan menara. Mereka memakai apa? Tadi dikatakan mereka memakai batu bata sebagai batu, dan mereka memakai tergala-gala sebagai tanah liatnya. Nah, jadi mereka membangun kota pada saat itu menggunakan batu bata dan tergala-gala sebagai bahan bangunannya. Nah, mereka setiap hari mengerjakannya dengan baik. Mereka ada yang berkata juga seperti ini, kalau adik-adik bisa baca di dalam Alkitab di ayat yang keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan kita mau mencari nama daripada menara itu. Nah, mereka ingin selain mendirikan kota, mereka juga ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, bukannya itu sebuah hal yang luar biasa, di mana ada menara yang puncaknya itu tinggi sekali sampai ke langit. Nah, supaya apa? Apa tujuan mereka? Supaya mereka itu jangan terserak ke seluruh bumi. Terserak itu artinya supaya mereka nggak berpencar ke seluruh bumi, agar mereka itu tetap berada di kota itu, menjadi satu di kota itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana mereka berusaha membangun kota itu dan menara itu, tiba-tiba di ayat yang selanjutnya mengatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat orang-orang yang pada saat itu sedang membangun kota dan menara yang mereka sedang bangun. Lalu Tuhan berfirman di ayatnya yang ke-6. Mereka ini satu bahasa dan satu logatnya. Nah, ini adalah hal yang mereka lakukan, itu adalah baru permulaan. Dan dikatakan juga, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Lalu Tuhan berfirman, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan berfirman bahwasanya Tuhan mau mengacau balaukan bahasa mereka, dimana kalau tadi kita sudah tahu bahwa
bahasanya bahasa mereka itu cuma satu, tetapi Tuhan mengacaubalkan bahasa mereka dan logat mereka sehingga apa? Sehingga ketika mereka berbicara satu dengan yang lain, mereka tidak mengerti. Nah, lalu apalagi yang Tuhan kerjakan pada saat itu? Nah, ketika Tuhan sudah mengacaubalkan bahasa mereka, tentu apa yang terjadi? Dalam mereka membangun kota dan menara pada saat itu mengalami kesulitan. Karena apa? Bahasa mereka tidak dapat dimengerti satu dengan yang lain. Ketika ada seorang yang minta batu, malah dikasihnya tanah liat. Nah, Tuhan mengacaubalkan bahasa mereka sehingga apa? Sehingga Tuhan menyerahkan mereka, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi artinya Tuhan memencarkan mereka. Jadi mereka tidak ada satu di situ. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Mereka tidak melanjutkan atau tidak melaksanakan kembali pembangunan kota dan menara yang mereka ingin dirikan pada saat itu karena Tuhan sudah mengacaubalkan bahasa mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sampai sekarang kota yang mereka bangun itu, yang belum selesai itu, disebut dengan kota Babel. Apa artinya? Ayat yang ke-9, pasal 11 ayat yang ke-9, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kita juga sudah mendengarkan kembali kisah firman Tuhan mengenai Menara Babel. Nah, apa sih pelajaran yang mau kita sama-sama ambil dari kisah ini? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, kepada kakak, kepada adik-adik, kepada semua manusia. Tuhan memberikan kemampuan dalam berpikir, memberikan ilmu pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Nah, kita harus sadari itu. Ilmu pengetahuan itu asalnya dari Tuhan. Dan untuk apa? Untuk kebaikan kita selama kita hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah tahu adik-adik bahwasanya Tuhan yang kasih pengetahuan kepada kita, kita sebagai manusia, kita harus menggunakan hal itu, kemampuan kita, pengetahuan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki untuk hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seperti cerita yang tadi kita sudah sama-sama lihat, apakah yang mereka kerjakan orang-orang pada saat itu mendirikan menara dan kota itu tidak baik? Baik. Namun yang menjadi tidak baik adalah ketika mereka itu menyombongkan diri mereka, sehingga mereka katakan mau membangun menara tingginya sampai ke langit. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menggunakan kepintaran kita itu dengan bijak dan baik. Jangan sampai kepintaran yang kita miliki itu ujung-ujungnya adalah untuk menyombongkan diri kita sendiri. Nah, lalu hal yang ketiga yang kita mau ambil atau pelajari dari kisah ini adalah jangan sampai kita terlena akan kemampuan kita, akan hal-hal yang dapat kita lakukan dengan yang Tuhan sudah beri, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Contohnya seperti ini. Ketika Tuhan memberikan kita kemampuan, kepintaran, dan kita juga mengerti tentang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, itu membuat diri kita, saya sudah bisa kok,
saya sudah pintar, saya sudah mengerti segalanya. Saya nggak perlu lagi tuh cari Tuhan. Saya nggak perlu lagi baca firman Tuhan karena saya sudah pintar. Nah, itu tidak boleh adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan karena apa yang kita miliki. Karena tadi poin yang pertama yang harus kita tahu adalah segala yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah memiliki hal yang baik yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita memiliki sikap yang sombong. Ketika kita pintar, kita bisa tahu segalanya, kita pintar dalam hal-hal yang baik, dalam hal sekolah, firman Tuhan, jangan menjadikan kita menjadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mengunggulkan apa yang dia miliki untuk menyombongkan kepada orang lain, kepada teman-temannya. Itu adalah hal yang tidak baik, yang tidak perlu kita kerjakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar, kita sudah sama-sama pelajari, itu bisa menjadi suatu rema dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu ayat hafalan yang akan kita baca, kita mau sama-sama membuka di dalam Amsal pasalnya yang ke-9. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Amsal 9 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, adik-adik hafalin ya, supaya minggu depan bisa sama-sama dihafalkan kembali ayat hafalannya. Nah, puji nama Tuhan. Sekian ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa. Nanti kakak yang akan pimpin ibadah, pimpin doanya. Adik-adik yang juga akan mengikuti. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati lewat puji-pujian kami, lewat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami, memberkati setiap teman-teman kami yang ada. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, biarlah Tuhan yang sudah memberkati kami lewat ibadah yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.